Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Sagittarius ya. Karena apa yang akan didapatkan oleh orang yang sudah menyakiti zodiak Sagittarius ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke. Disclaimer dulu, ini bisa resonate, bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan. Jika tidak maka kalian nggak boleh baper ya, gitu. Oke. Ini fun reading, bisa untuk hiburan, cuman hiburan semata, namun ada sisi edukasinya. Bukan berarti saya ngasih tahu kayak gini tuh saya udah bener belum gitu. Sama-sama kadang juga saya masih suka males, dalam artian oh iya ya ini tuh harusnya kayak gini, tapi kok langsung gitu kan. Nah ini tuh sebagai tarot reader saya juga diuji loh omongannya. Jadi bayangin kayak ustadz, pendeta gitu kan, biksu segala macam, itu mereka diuji dengan mereka nasehatin orang, mereka tausiah gitu kan. Jadi tolong hargai pemuka-pemuka agama yang lain ya. Terus disclaimer dulu, kalau ini resonate syukur, kalau enggak berarti bukan energi kalian gitu loh. Jangan percaya tarot 100%, walau saya tarot reader, saya cuman jadi ini media aja ya. Terus ini juga jangan dijadikan suatu dasar dalam mengambil suatu keputusan ya. Tetap balikin sama Allah. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa di subscribe, like, share ya untuk channel kedua saya, Panda Berat Sehat School. Jadi udah lama banget saya nggak buat tuh channel ya gitu, karena memang hatinya lagi beda ya. Kalau kita yang berhubungan sama kreativitas, hati kita juga harus happy gitu kan. Dan saya ini masih belum kelar-kelar juga permasalahan gaibnya, tapi doain aja, pelan-pelan ini udah mulai melemah energinya ya. Terus apalagi ya, kalau kalian ingin private reading, terapi, beli mutiara, beli suping, perhiasan, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus untuk gorden di skip dulu karena saya sedang di luar Bandung ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di hadapan saya ada sedikit berbeda ya. Ini wah cantik banget deh pokoknya ya. Ini adalah perhiasan suping ya, perhiasan suping yang kalian bisa lihat modelnya cantik-cantik. Kenapa saya kenapa saya mau kerjasama sama toko perhiasan ini? Karena memang modelnya tuh cantik-cantik. Yang punya itu pinter banget milihnya ya, nggak pasaran, nggak norak gitu. Jadi saya seneng, dan setiap saya kesana untuk ganti perhiasan ya, untuk dipromosiin, happy aja gitu bawanya. Nih ya cincinnya. Nah, kalau kalian mau beli emas, mau beli berlian ya mahal, beli ini aja ya. Cantik loh. Tuh ya. Cantik banget. Ya. Ya. Oke. Ini ya. Berkilau, berlian. Oke. Ada lagi nih. Nah, ini itu tadi yang putih ya. Ini yang gold. Ini yang ada sedikit kayak apa sih kalau biru, safir ya apa sih kalau biru. Nah ini cantik ya tuh, modelnya itu lucu-lucu, unik-unik gitu kan. Oke, mana lagi ya, ini luar biasa ya, luar biasa. Coba kamu bayangin tuh cincinnya ya. Itu tadi yang putih. Sekarang yang gold, yang emasnya ya. Tuh lihat. Cantiknya. Sekarang gelangnya. Nah. Ini tinggal dibuka kayak gini aja. Nah. Cantik ya. Yang udah kita singkirin dulu di sini. Ini gelang yang putih. Nih. Bukanya seperti ini, lihat. Cantik, gengs. Nah. Oke. Terus cincinnya. Nah, ini lucu banget ya. Berkilau. Modelnya itu unik-unik, gengs ya.
Itu mau ngereading apa mau pamer perhiasan, gengs? Ini jualan, gengs, ya. Nah, ini gelangnya. Coba lihat. Aslinya cantik banget loh, aku suka nih. Pokoknya aku tuh suka banget toko perhiasan ini. Beda. Ya. Oke. Oke, terus ini. Nah. Ya, berkilau. Putihnya cantik ya. Daripada beli emas mahal ya, atau beli berlian asli kalau nggak punya uang tapi mau tetap terlihat cantik, itu bisa. Dan ini, wow, ini lucu loh. Ini modelnya diserut gini ya. Nih, modelnya cantik, modelnya seperti diserut ya. Ya, oke. Nah, ini yang putihnya ya, kalian bisa lihat. Lucu banget deh pokoknya. Nah, ini yang terakhir, cincinnya modelnya, lihat, unik ya. Nih, kalau dipakai seperti ini, tuh modelnya. Oke, oke lah, siap. Saya taruh sini, siapa tahu kalian punya niat mau beli. Oke, kita mulai ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karma bagi orang yang ini timeless ya, bisa dibuka kapan aja, genderless ya. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Sagittarius. Oke. 7 of Wands, 5 of Swords, the Devil, the Tower, 6 of Wands, 8 of Pentacles. Oke, sebelum dimulai kita mau minum dulu. Nih saya lagi seneng minum teh yang dicampur susu putih. Rasanya enak banget, bismillahirrahmanirrahim. Dan pagi-pagi ini, buatnya pagi, saya udah dianterin makanan oleh bibi saya. Oke, kita mulai ya gengs ya. Jadi di sini jelas terlihat karmanya adalah, wow, kayaknya nih orang yang nyakitin Sagittarius parah banget ya. Dia orang yang menyakiti zodiak Sagittarius nih, kamu bayangin orangnya ya tadi ya. Kamu tahu nggak? Iya, kamu bersyukur udah berakhir hubungannya sama dia gitu. Dalam artian apa? Ya dia manfaatin kamu ya. Saat titik nol juga dia ngambil keuntungan terus, pokoknya ngambil manfaat terus dari kamu. Terus ya dia ketergantungan sama kamu gitu loh. Dan kamu tahu nggak karmanya apa? Dia digituin sama orang gitu. Jadi nggak usah kamu capek-capek ngebales gitu ya. Allah yang ngebales lewat orang lain. Ya, dia pengalihannya ke kerja. Orang yang kamu dilingkan itu pengalihannya ke cari duit ya. Dan dia udah sadar sih, udah ngituin kamu gitu loh ya. Di saat dia kerja sama orang, ternyata cuma ngambil manfaat. Di saat dia di saat dia udah baik sama orang, ternyata dia diambil manfaatnya, ditipu ya kan. Ya udah dibales lah sama Allah gitu loh ya. Jadi kalian nggak usah balas-balas dia lagi gitu loh, kasihan gitu. Dia udah sama ngerasain apa yang kamu rasain gitu ya.
Dan ya itulah karma, ini karma yang nggak baik ya gitu loh. Nanti kita buat karma baik ya. Karma nggak baiknya yaitu orang yang sudah zolim sama kamu tuh kayak gitu loh. Jadi kamu nggak usah balas lagi, kamu nggak usah dendam lagi, ya memang itulah karma, pasti ya balik ke orangnya. Kalau enggak ke dirinya, ke anak cucunya, itu pasti loh. Cuman masalah apa? Masalah waktu. Kita itu jadi biar belajar ikhlas, biar belajar kehidupan, sabar. Saya juga belum bisa gitu loh ya, saya juga belum sanggup gitu loh, tapi masih belajar dikit-dikit ya. Ya itulah kehidupan. Kalau nggak gitu kita nggak disayang sama Allah, kalau nggak gitu kita nggak kalau nggak gitu kita nggak disayang sama Allah, kalau nggak gitu kita nggak jadi orang yang bijaksana gitu kan. Ya udah, karmanya itu ya. Kita oke. Dan di sini ada Two of Wands. Selain dia udah dibales sama orang, mungkin dia juga pernah nyurangin kamu ya soal uang ya, Sagita, Sagi. Soalnya di sini jelas terlihat ya bahwasannya perekonomian dia tuh lagi lambat banget jalannya. Dia sabar, dia tabah, dia apalagi ya, dia sabar, dia tabah, dia benar-benar gila-gilaan nih keuangannya yang aku lihat ya, benar-benar nggak bisa ditolerir. Bukan tak sabar, bukan tabah lagi, dia udah sabar, bukan sabar lagi, dia udah tabah gitu loh ya dalam menghadapi keuangan dia. Jadi benar-benar hancur-hancuran dia, the tower moment ya, dia tuh benar-benar hancur-hancuran dia, sama seperti mungkin ya kamu gitu. Karma itu biasanya sama kok, sama, bahkan bisa lebih. Kenapa? Kalau orang itu tidak menyadari kesalahannya, dia tidak lulus, dia terus berlaku seperti itu karmanya lebih. Tapi kalau dia sadar, kalau misalkan dia dikit-dikit paham, dia sadar, dia ya sama minimal. Tapi ingat, dia juga harus bertransformasi. Kalau dia dapat apa karma, terus dia bertransformasi jadi orang jauh lebih baik, ya nanti dia juga dapat. Tapi kalau dia nggak sadar terus kayak gitu, ya dia nggak akan dapat gitu loh ya. Terus ya dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya dia ya. Dia lebih jadi orang yang jauh lebih bijaksana, tadi saya udah bilang kan ya. Dan karena dia sudah menyadari hal itu, dia lagi masuk ke dalam, dia lebih bijaksana, dia pekerja keras, dia jadi King of Pentacles guys ya. Tapi emang dia ya sama lah sama kamu, ngerasain gak enak gitu. Dia ketergantungan pasangan, ketergantungan materi, ditipu, kerja sama orang cuman ngambil manfaat doang gitu kan. Cuman sebenarnya orang yang ngambil manfaat dari dia juga, orang yang zalim sama dia juga tetap mantau dia, sama seperti dia mantau kamu, gimana kehidupan kamu gitu kan. Ya, dan memang the word di sini dia memutuskan untuk menutup siklus itu. Oke, gue udah pernah zolimin Sagittarius dan gue udah dapat karmanya. Gue mau nutup, gue mau melakukan hal-hal yang baik aja. Gue mau sembuh, gue mau healing. Hidup gue harus seimbang antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Dan Allah menghadirkan begitu banyak pilihan dalam hal lawan jenis, tapi dia itu mengkerucut ya. Itu dia benar-benar dia nggak sembarangan memilih, dan dia lagi menimbang-nimbang memang ada pilihan dua lah ya. Dan memang dia lagi menimbang-nimbang gitu. Sebenarnya pilihan itu banyak dan mengkerucut, tapi dia belum mau gitu. Dan dia memang sebenarnya udah ada sih yang terbaik buat dia tuh, sebenarnya dia udah tahu. Cuman dia ya udahlah, gue sabar aja, ya udahlah gue tunggu aja, gue sabar, simpati, empati gitu. Gue berusaha untuk
apa ya, memiliki pikiran yang luas, gak picik. Gue berusaha untuk memiliki apa ya, pikiran yang gak sempit gitu. Dan apa lagi ya, ya udah gitu, gue jadi orang yang bijaksana dulu deh, gue benerin diri gue dulu deh gitu loh, biar gue nggak kalau gue nggak bebenah nih, gue dapetnya yang kayak gitu lagi. Bisa jadi gue yang pelakunya lagi, bisa jadi orang yang gue korbannya lagi dari orang, kata dia gitu ya. Akhirnya ya dia memang mau keadilan, dan memang dia sudah dapat keadilan itu gitu loh ya. Terus ya di sini ada Three of Pentacles, dimana memang Three of Pentacles ini akhirnya ada orang di masa lalu yang ingin rekonsiliasi, yaitu orang yang sudah menyakiti dia gitu. Ini bisa rekan kerja, bisa pasangan ya gitu. Sama seperti dia ke kamu, sebenarnya dia mau rekonsiliasi gitu loh. Dan ternyata dua pilihan itu ya, antara kamu dan orang setelah kamu yang menjahati dia. Jadi gini, dia ke kamu Sagittarius ngezolimin, nah dia kan lepas tuh dari kamu, berakhir kan. Nah dia dizolimin orang lain gitu. Jadi dua pilihan itu ya, itu ya kamu ya orang yang ngezolim ya kamu sebagai orang yang dizolimin, dan orang di masa lalunya dia ya orang yang sudah menzolimi diri dia ya. Terus di sini ada monologi. Karmanya apa sih? Ya setelah dia menyadari hal itu, dia punya pengharapan sih ya, punya pengharapan lebih, dia tahu bahwasanya dengan gua punya ekspektasi, punya pengharapan, itu punya kekuatan untuk merubah gitu loh ya. Itu punya kekuatan untuk merubah, dan benar-benar ini tuh benar-benar klimaks, ini tuh benar-benar momen dimana memang ya ini tuh klimaksnya ya, benar-benar a very climax approach ya. Yang dia lakukan itu benar-benar pendekatan yang sampai puncaknya gitu loh ya, sampai mentoknya gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memiliki siklus romantis percintaan yang baru, siklus percintaan yang baru dalam hidup dia, yang benar-benar dia itu merubah dirinya dia dulu, bertransformasi, bukan jadi Superman ya, tapi benar-benar menjadi orang yang lebih baik ya gitu. Dan ya nanti dia akan memiliki siklus percintaan romantis yang baru ya. Terus your hard work is paying off, dimana kerja keras dia itu ya akan terbayar gitu loh ya. Buktinya ya yang tadinya dia Eight of Pentacles ya, bukan Seven ya, sorry, Eight of Pentacles jadi King of Pentacles, itu terbayar kerja keras dia ya. Dan memang lagi tinggi-tingginya nih emosi dia ya. Emosi itu bukan hanya emosi marah, dendam, kecewa, sakit hati, bukan, tapi bahagia, pokoknya bener-bener campur aduk. Dan dia lagi berjuang buat mimpi-mimpinya dia, dan berhasil kok gitu loh. Dia jadi orang yang King of Pentacles ya. Dia bisa menunjukkan hasil kerja keras dia sama orang, tanpa dia menunjukkan, tanpa dia show off, tanpa dia pamer. Orang bisa melihat hasil kerja keras dia. Dan it's time to take action, waktunya dia berinisiatif untuk mengambil aksi, berinisiatif untuk mengambil suatu tindakan usaha gitu loh ya. Oke, dan sini ada Romance Angel. Karmanya apa sih? Heart to heart conversation. Ya, dalam membangun suatu hubungan, namanya dia jadi orang yang jauh lebih baik. Dia ya
melakukan percakapan ya dari hati ke hati. Mungkin selama ini dia nggak banyak bicara terbuka sama kamu ya, dan dia tahu bahwasanya gue akan nungguin siapapun jodoh gue, dan selama gue menunggu maka gue akan memperbaiki kualitas diri gue, karena gue pingin dapat orang yang misalkan baik, soleh, soleha, dan ya udah gitu loh. Jadi kalau gue mau itu ya gue ya harus seperti itu. Dia udah sadar itu, dan dia udah punya bayangan kalau pokoknya kalau sama gue pokoknya dibawa happy, dibawa fun, seperti anak kecil bermain gitu. Jadi biar hubungannya tuh bagus, bondingnya juga baik ya, dan dia very soon clearly decide ya, memang dia harus segera memutuskan dia mau sama siapa. Dan ya finance and career, memang isu permasalahan pribadinya dia terutama percintaan itu adanya di keuangan ya. Karena apa? Ya memang kondisi dia lagi seperti itu ya. Ini memang sudah harus diperhatikan. Kenapa? Ya kita logika aja, kalau kita pacaran, kita punya hubungan, kita nggak punya duit gitu loh ya. Lu bayangin kita mau ngapel aja nggak punya bensin, nggak punya bawa-bawaan. Walaupun lo nggak usah bawa-bawaan dia bensin, dia nggak mungkin kan lu jalan ke rumah pacar lo, kecuali pacar lo itu tetangga lo gitu kan. Dan unrequited love, nggak ada lagi cinta tidak berbalas, karena mungkin dia ngerasain gue dulu nggak ngebales cintanya Sagittarius, gue dibalas nih sama orang, gue udah sayang, gue udah cinta, dianya enggak, sekarang gue nggak mau ada kayak gitu ya. Dan dia bisa membebaskan diri dia gitu, dia bisa mengambil alih lagi kontrol hidup dia. Gue maunya kayak gini, gue maunya gini, gue maunya begini begini begini. Kalau dulu enggak gitu, mungkin dia dikontrol sama orang lain karena dia sudah mengontrol kamu sebelumnya. Dan memang waktunya untuk mengenal satu sama lain ya. Minum dulu ya gengs. Oke. Aku belum mau beli kartu lagi loh, masih nyaman banget sama kartu-kartu ini ya. Nanti ya kalau ada rezekinya juga, tapi belum mau. Aku masih nyaman kayak gini. Oke. Karmanya apa sih? Ya, dia bisa merayakan kehidupan percintanya dia karena dia sudah bisa memilih dia mau sama siapa dan kayak gimana sih jodohnya dia gitu loh ya. Dan kalau gue mau dapet yang kualitas kriteria seperti si A, maka gue harus jadi si A terlebih dahulu gitu loh ya. Dan dia lebih banyak kegiatan outdoor untuk menjemur dirinya ya, biar dia bisa menyerap energi matahari, karena energi matahari itu beda banget, terutama pagi ya, jangan siang gitu. Dan make wave ya, dia tahu bahwasanya hidup itu ya bergelombang, hidup itu ya seperti air, seperti ini, seperti ombak gitu, naik turun ya. Dan walaupun dia sekarang udah jadi King of Pentacles ya, karena mungkin dulu dia pernah punya kehidupan yang sangat pahit dalam hal keuangan, dia jadi orang yang bisa jauh lebih bijaksana dalam menggunakan uang, kapan dia harus sedekah, kapan dia harus nabung dan lain-lain. Terus di sini ada find your tribe. Dalam bergaul, dalam berteman juga dia lebih milih-milih, dalam artian semua dia berusaha baik sama semua orang, tapi tapi memang di sini ketika dia memang sudah bertransformasi, ketika dia memang sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik gitu kan. Dalam memilih temen juga dia bukan pilih-pilih ya, tapi lebih ke mau yang sevibrasi. Kalau yang nggak sevibrasi ya dia lebih memilih untuk cukup tahu aja gitu loh. Kita harus baik sama semua orang, tapi ya kita milih. Ya itu kan ada ya contohnya, misalkan gini, kalau misalkan lo berteman sama tukang minyak wangi, ya lo akan
kena kecium wanginya gitu. Tapi kalau lo ketemu temenan lo sama pencopet gitu kan segala macam, ya lo kan pasti ke bawah lingkungan. Namanya kita didikan orang tua sekuat apapun itu pasti lingkungan mempengaruhi, itu bahaya lingkungan itu ya. Makanya ada perkataan, kalau kamu mau melihat siapa dirimu, lihatlah teman-temanmu gitu loh ya. Dan di sini ada say your sorry gitu. Jadi benar-benar dia sekarang bisa jadi orang yang ketika dia punya kesalahan dia minta maaf. Selama ini mungkin enggak, gengsi ya gitu. Oh ya gengs, ini saya baca tarot itu enggak cuman arti kartu ya gitu, tapi dari pengalaman, dari kisah hidup, dari Al-Quran gitu kan, itu saya masukin. Dan accept compliments, dia dapat begitu banyak, dia banyak banget dapat pujian karena dia bisa melewati itu semua, dan dia jadi orang yang lebih bisa mengambil resiko. Mungkin selama ini dia posisi aman aja, nggak mau ngambil resiko, dia takut, dia maunya yang enak-enak aja, dia maunya yang menguntungkan aja buat dia, tendang aja kalau kayak gitu. nggak bercanda, oke? Sekarang kita ke Soul June. Dia lebih sabar, jelas tadi ada The Hangman, orangnya jadi lebih sabar, lebih banyak tersenyum atau suka hal-hal lucu atau ngelucu gitu kan. Dan dia akhirnya bisa jauh lebih menerima ya, dan dia tahu bahwasanya apapun yang ada di kepala gue bisa wujudkan itu. Ini energi The Magician ya. Terus dia jadi orang yang jauh lebih udahlah gue serahin aja sama Allah dan alam semesta gitu. Dan chance ya dia berubah memang jadi orang yang jauh lebih baik ya. Terus punya harga diri ya, itu pasti ya. Oke. Kita ke Yogi. Promise me that you will never forget that you are more courageous than you believe, stronger than you appear, and smarter than you think. Jadi dia sekarang jauh lebih berani. Ternyata gue tuh jauh lebih berani ya dari yang gue percaya. Tadinya gue pikir gue tuh takut ya, makanya dia berani mengambil resiko. Stronger, kuat. Oh ternyata gue tuh kuat loh ya gitu ya. Dia berpikir dulu tuh kayak dia penakut, takut gitu kan. Dan dia jadi orang yang pinter dari yang dia pikir. Dan what do you choose? Love, fear, ya dia pilih cinta gitu loh ya. Dia pilih cinta, dia nggak punya lagi kekhawatiran, nggak punya lagi ketakutan gitu. Dan someone just called me a dreamer, I was so shocked, I almost fell off my unicorn. Jadi dia punya banyak mimpi dan memang dia lagi berjuang untuk mimpi-mimpi dia, walaupun orang bilang dia lu mimpi gitu loh, lu mimpi ya gitu. Dan dia benar-benar ngerasain kedamaian dalam hidup dia, dimulai dari dirinya sendiri gitu loh ya. Dan do you actually know how perfect you are? Dan dia mungkin selama ini dia minder, dia nggak percaya diri ya, karena mungkin ya dia kurang bersyukur juga. Ternyata pas dia masuk ke dalam dirinya dia mensyukuri, oh gila ya gue sempurna, sesempurna ini, bahkan semua panca indera gue tuh berfungsi. Nah sekarang bagi dia masalah itu ya seperti mesin cuci, masuk ke dalam tubuhnya, diolah ke hal yang positif outputnya gitu kan. Kalau dulu mungkin ya masuk negatif, keluar negatif gitu kan. Dan memang dia merilis semua hal-hal yang tidak baik di masa lalu, dan siap menerima tanggung jawab lagi. Jadi mungkin dia sudah, ini seperti energi The Hangman ya. Dia bisa jadi, dia sekarang jadi orang yang jauh lebih punya sudut pandang yang berbeda, perspektif yang jauh lebih luas ya. Dan kita ke self care. Oke.
dia lagi membersihkan energinya dia biar positif terus. Makanya teman-temannya juga dia pilih yang positif ya, dan kemanapun dia pergi dia bisa membersihkan energi negatif itu jadi positif gitu loh. Dan selalu melakukan positif affirmation ya, melakukan afirmasi positif ke dalam tubuhnya ya. Saya cantik, misalkan saya ganteng, saya baik, saya pinter, dan lain-lain ya. Plan a vacation ya, dia lagi ngerencanain liburannya dia mau kemana, mau gimana. Dan connect with crystal, dia mungkin salah satu penyembuhannya dia menggunakan kristal, media kristal ya. Dia tahu bahwasanya kristal itu punya energi menyembuhkan, bukan kristalnya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan lewat media kristal ya. Terus clean your space, suka bersih-bersih ya, baik itu ruangan, kamar, meja kerja, bahkan dirinya sendiri tuh dia senang bersih-bersih. Dan look to the stars ya, dia melihat ke bintang di malam hari, melihat ke langit di malam hari bahwa begitu banyak bintang-bintang gitu. Dan bintang-bintang itu dia perhatikan bahwasanya memang hidup itu seperti itu ya. Ada gelap, walaupun malam itu gelap banget ya, walaupun malam itu suram banget, tapi gitu ya, tapi pasti akan ada secercah cahaya ya, yaitu seperti bintang itu, cahaya ilahi kalau kamu memang mau mengikuti cahaya itu gitu loh ya. Tapi kalau kamu enggak ya, mau pagi mau siang itu akan terus gelap ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Sagittarius sudah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah ya. Jangan lupa kalau mau beli perhiasan cantik ini bisa kontak WhatsApp yang di kolom deskripsi. Begitu juga untuk mutiara, mau private reading dan juga mau terapi atau private reading ya gitu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.